Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu untuk memulainya. Ketua kelas boleh dipimpin. Baik Bu. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika di sekolah tidak memiliki peraturan? Oke? Ada yang ingin menjawab? Dina? Pertanyaan itu karena kalau sekolah obligasi deh. Ya. Ya, anak-anaknya itu pastinya akan membutuhkan benar-benar itu habis itu mereka keseimbangan di kelas itu nggak ada, di sekolah itu nggak ada, apa sih, ketentraman di kelas itu nggak ada, dan di sekolah itu juga pasti bakal dicap jelek sama sekolah lain sih Bu. Betul sekali. Oke, Dini? Ini menambahkan ya Bu, dari jawaban Dina tadi itu udah benar Bu. Juga banyak pelanggaran yang akan dilakukan Bu kalau tidak memiliki aturan seperti datang terlambat, tidak memakai seragam, atau tidak menghormati guru. Nah, terus kegiatan belajarnya itu menjadi tidak nyaman Bu. Mungkin itu saja sih Bu. Ya, betul sekali ya. Kalau tidak ada peraturan, maka keadaan di sekolah itu akan jadi kacau. Semua orang akan bertindak dengan sesuka hati. Oke, sebelum memulai lagi, jadi ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti di PPT ada 3 tujuan. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3 ya. Ibu saya mau semuanya nanti. Baik Bu, itu Dina mau membacakan Ibu. Oke, silakan Dina. Pertama itu menjelaskan makna taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua mengidentifikasi contoh perilaku taat dan tidak taat hukuman. Dan yang terakhir itu menganalisis dampak dari perilaku taat dan tidak taat hukuman. Biasa. Oke. Jadi pengertian taat hukum itu adalah sikap mematuhi dan melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, Dina. Bu, itu penggantian banget. Itu suaminya ya Bu? Wow. Oke. Indonesia itu merupakan negara hukum. Artinya segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan ada yang mengatur. Ya. Oke, ada yang mau menyebutkan contoh perilaku taat hukum di lingkungan sekolah? Oke, silakan. Kita tulis. Ya, taat peraturan hukum. Oke, ada yang mau memberikan contoh?
Ibu, Oke, ada dulu itu. Ibu, di sekolah kita kan ada apa-apa kayak hari Senin pakai baju apa, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kita tuh berarti aturan itu Bu. Contohnya kita mau pakai baju hitam semua karena saya anak baru jadi saya beda. Belum dapat ya? Iya. Terus yang kedua itu rambut Ibu. Jadi kan seperti wanita potongannya itu sesuai aturan yang ada di sekolah sini Ibu. Oke. Murida, silakan. oke Bu, kan di sekolah itu biasanya aturannya seperti di sekolah kita ya Bu, itu jam 6.40 harus sudah di sekolah di kelas ya Bu. Nah, jadi siswa itu tidak boleh terlambat Ibu, jadi harus datang sebelum pukul 6.40 gitu Bu. Oke. Nah, di sini ada contoh lain dari contoh perilaku taat hukum di kehidupan sehari-hari. Bisa kalian lihat sendiri ada 5 contoh lainnya ya. Seperti saya. Nah, ini untuk dampak perilaku tidak taat hukum. Ya, contoh perilaku tidak taat hukum. Ibu ngedesannya bukan berapa enggak. Iya. Nah, kalau ini dampaknya nih. Ya. Nah, jadi setelah kalian melihat-lihat contoh-contoh tadi ya, tugasnya. Oke, kan? Oke, di sini ada dampak tidak taat hukum. Nah, perilaku tidak taat hukum dapat menimbulkan berbagai dampak antara lain terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Seperti yang kalian sebutkan di awal tadi, kalau perilaku kita tidak diatur, maka akan terjadi kekacauan di mana-mana. Tuh. Itulah makanya kita perlu adanya undang-undang dasar agar hidup kita itu, perilaku kita itu terarah. Nah, ini ada pentingnya taat hukum. Taat hukum ini tadi yang seperti saya jelaskan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, menjaga keadilan masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai. Oke, jadi sekarang kita memasuki tugas. Tugas yang diikuti kelompok. Jadi kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, silakan bagi. Silakan membagi kelompok. Ibu ini kan itu jadi yang bagi ya. Ya, 2 kelompok. Ibu, saya mau buat baris sana, dua baris ini. Pokoknya 2 kelompok. Berarti dua baris ini dua di sana. Ya. Oke. Jadi dua baris ini belakang, dua baris ini belakang gitu loh. 2 kelompok ya. Iya, udah. Kalian akan ibu kasih kapan styrofoam untuk satu kelompok itu 1 dan kartu. Ini ada apa? Kamu tahu? Rapi itu. Kan? Hati-hati itu. Oke, saya bisa. Apa ini bu? Nah, ini ada 2 warna kartu. Nah, yang hijau untuk sebab, yang pink ini untuk akibat. Jadi setiap kelompok itu akan menganalisis kasus. Itu kan 3 kasus. Jadi setiap kasus, misalnya satu kasus akibat dari satu kasus itu apa, ditulis di sini. Kalian tempel di apa? Lo bisa bilang, bisa dia. Mana bukunya kami? Ini kan kita kelompok. Oke. Kaki berbeda.
Pas kan itu? Oke anak-anak, ini untuk kasus yang pertama, kalian boleh tulis sebab akibatnya di kartu yang sudah ibu berikan. Oke, Bu. Oke ibu. Bu, kasus nomor 2, kelompok 1 udah nggak ada, tapi kalau kelompok 2 Sudah. Sudah? Sudah. Oke, kita lanjut di kasus 2. Siswa mematuhi tata tertib sekolah. Akibatnya apa nih? Kayaknya kan Sebabnya tidak sih sebabnya kan kita Iya sih. Iya di. Kayaknya kemarin itu nggak ada sih kan? Sudah? Sudah. Oke, untuk kasus Seorang menyampaikan informasi yang belum tentu benar. Oh, ini kayak hoax gitu. Oh, tahu kita. Oke, apakah semua kelompok sudah? Sudah. Ibu. Oke, dari kelompok 1 dulu boleh presentasi. Oke, PPP. Ayo, nomor 1. Oke. Jadi di sini kelompok 1 akan mempresentasikan data deskripsi kami. Yang pertama yaitu di kasus 1, seorang pengendara motor tidak menggunakan helm saat berkendara. Nah, sebab akibatnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada kasus ini seorang pengendara motor tidak menggunakan helm saat berkendara. Itu sebabnya. Nah, oke, jadi sebab dari kasus 1 ini mungkin dari motor itu dia buru-buru. Nah, dan akibatnya bisa menyebabkan kecelakaan. Oke, itu. Oke, itu kan nah, yang kedua ini bisa mematuhi data tertib sekolah. Nah, sebabnya itu pastinya itu karena dia memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan yang ada di sekolah. Seperti yang dijelaskan Ibu Arpia, gimana kalau sekolah memiliki aturan sekolahnya bakal bagus, sesuai aturan, nggak amburadul ya Bu. Nah, akibatnya itu lingkungan sekolah menjadi tertib sesuai dengan aturan. Boleh selanjutnya oleh kawan aku, kawan saya maksudnya. Oke, yang ketiga yaitu kasus 3 yaitu seseorang menyuarakan informasi yang belum tentu benar di media sosial. Sebabnya itu tidak memberikan informasi dan akibatnya itu menyebarkan hoax. Oke, sudah? Udah itu aja sih Bu. Penutupan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dadah. Silakan untuk kelompok 2. Ya, ayo. Verifikasi. Jadi, kumpul gitu. Jadi kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang kasus satu seorang pengendara motor tidak menggunakan helm saat berkendara yang disebabkan oleh yang pertama sebabnya itu tidak memakai helm. Ini bisa melarang aturan lalu lintas terus ceroboh dalam berkendara. Dan sebab ini muncullah akibat yaitu membahayakan diri dan berpotensi kena tilang. Nah, selanjutnya kasus kedua, siswa mematuhi tata tertib sekolah. Sebab akibatnya? Sebabnya akibat. Sebabnya ada kesadaran diri dari siswa tersebut dan kebiasaan siswa tersebut untuk menaati peraturan, dan akibatnya adalah lingkungan sekolah menjadi tertib dan juga aman. Selanjutnya kasus ketiga, seseorang menyebarkan informasi
yang belum tentu benar di media sosial. Sebab akibatnya pun jelas sebabnya itu tidak memilih atau menilai informasi, artinya tidak mencari informasi terlebih dahulu apakah kebenarannya atau tidak. Nah, akibatnya itu menyebabkan berita itu hoax, menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, mungkin sekian hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Oke, sudah selesai